Selamat untuk para pendengar, selamat datang di podcastnya Shishifa. Jadi kita di sini akan melakukan podcast tipis-tipis. Dan yang lucu-lucuan bisa aja. masuk ke sini tuh sebenarnya cuma tamu undangan ya. Nama undangan ya. Iya. Ya pokoknya oke. Undangan apa? Undangan nikah bukan? Aduh, masih belum saatnya. Ngomong Lebay. Anjay. Oke, baik Sekarang lagi. juga bisa kalau bisa. Ya, Anjir. ya bisa kalau bisa. Ya siap. Loli sih kalau bisa. Yuk mulai yuk. Oke, baik lagi bersama gua Siki. Tuh kan ada Loli kan? Saiki terpanah ini. Gap. Oke, kali ini kita mau bahas tentang ngaret nih, yang dari tadi kita mau rekaman jam 9, ngaret 7 menit. Emang ngaret itu ngaret banget ya. Oke, kali ini gue bikin podcast juga nggak sendiri sih. Ada Lulo yang apa ya? Yang kalian kenal dengan Lulo .2 gitu, titik 02. Nama IG-nya kan Lulo .2 kan. Lolo titik 02 beda enggak? Bukan Lolo titik 2. Nanti munculnya orangnya beda lagi. Yang kedua ada Rahman. Man, IG lu apaan man sih man? Tuh nggak jelas banget IG lu, mikirin mulu dah. Pikirin lah. Tuh kan. Orang nanya IG dia minta dipikirin anjir. Bodoh. Aduh, jawabnya kering lagi. Oke, yang selanjutnya kering loh, Mas. ada Saiki. Yo domo arigatou gozaimashita. Yo. Nggak, sebenarnya Saiki itu adalah member ini, dia member apa sih? Dead Squad apa sih? Apa? Yang dari itu tuh yang lawannya Batman, Superman apa sih? Suicide Squad. Ah iya, Suicide Squad. Iya bener ya? Kok bisa? Ke Ada salah satu yang villainnya itu yang nembaknya jitu mulu. Joker, Deadshot. Itu Deadshot ya. Kok bisa Ki? Di gua kan Dead Hand Saiki, Pak. Oh iya. Sambungin aja lah. Ki, kamu nggak sekalian promosi itu YouTube-mu? Iya. Ya, YouTube gua sampah. Iya, YouTube Saiki apa? Kasih tahu kontennya apa aja gitu. YouTube gua sampah Dead Hand Saiki. Kita subscribe sampah emang sampah. Oke, di sini juga ada Rahman dengan apa YouTube-nya? Kunes ganteng. Gara-gara Kunes itu semuanya. Kayak ada Rahman dengan realisme, terus mungkin Mbak Lulu juga akan mencoba bikin. Oh iya, Mbak Lulu mungkin mau promo tentang komiknya, bagaimana dengan kabar komiknya? Iya tuh. Komik baru tuh. Gimana? Yang bajakannya deh. Lolo udah mengeluarkan komik perdananya Lolo, judulnya Hollowed Out. Itu one shot di satu majalah horor Shiver yang dikeluarkan sama On. Jadi kalau mau lihat, silahkan beli ya Shiver volume 5 di Gramedia ada, nggak ada Gramedia di kotamu bisa di Tokopedia atau di Shopee, harganya 35.000. Terima kasih. Belum Di Hero ada nggak di Hero? Di Hero aja. Di Hero apa dong. Lu beli apa aja di Hero? Oh, beli sayur di Hero aja. Oke, kali ini kita mau bahas tentang ngaret. Sebenarnya ya udah dari tadi. Tadi juga udah dibilang sih mau ngaret sebenarnya. Mau ngaret. Udah ngaret, Pak. Udah ngaret. Iya, udah ngaret ya. Udah ngaret. Ya sebenarnya apa ya? Kayak entah kenapa gitu, gue tiba-tiba pengen aja gitu bahas tentang ngaret ini gitu. Sebenarnya apa ya? Pas beberapa itu gue bingung kan, apa sih ngaret itu gitu. Terus gue buka Wikipedia, di situ tertulis ngaret adalah sebuah kegiatan di saat enggak sih, ini udah gue rangkum sih. Ngaret itu adalah sebuah kegiatan di mana saat kita mau ngumpul atau mau intinya kayak janjian lah gitu, kayak tadi ini mau bikin podcast gitu kan. Ada yang telat atau tidak sesuai dengan jamnya. Itu kalau menurut gua. Kalau menurut kalian semua gimana? Coba dari Lulo misalnya. Ngaret itu kan berdasarkan kata dasar karet ya. Dan karet itu terbuat dari getah pohon yang ngalir dan di-harvest, kemudian diolah. Ya lanjut. Gua malah ketawa aja. Iya udah. lanjut. Nggak salah. Iya sih, iya nggak salah sih. Iya benar sih. Ya udah. Kalau iki apa? Ya kalau saya kayak gini ya. Ngaret kan asal kata dari karet itu kalau diulurin kan panjang kan. Nah ngulur waktu kan
sama aja kayak ngaret ngelambatin waktu kan. Mungkin itu dari asal katanya itu kan, soalnya kan karet elastis, bisa diulur, bisa ditarik. Bener gak? Iya, I see. Kalau salah gue kasih 6. Anjir. Udah malah ngakak lagi. Kalau menurut lo sendiri gimana, Ram? Lu kan orang yang sering ngaret gitu kan. Janjian jam 10. Oh gua anjir. Janjian jam 10 datang jam 6 gitu. Sama si Gimana? Ayo, menurut lo sendiri ngaret tuh Ngaret. gimana? sependapat ya, awal katanya dari karet. Karet tuh elastis. Elastis berarti bisa dipanjang-panjangin. Kalau misalnya konteksnya waktu berarti memperpanjang waktu, itu membuat hidup kita jadi Panjang. Jadi panjang Ya. umur gitu. jadi pendek. Panjang umur. Oke, mengingat tentang ngaret sendiri sih, kan ada apa ya? Sebenarnya ngaret sendiri, gue nggak tahu sih ini apakah emang ada beberapa stereotip yang mengatakan kalau sebenarnya nggak sih stereotip yang menyamaratakan sebuah kaum itu? Apa itu? Nggak, arti kata stereotip itu apa sih? Iya. Benar kan? Iya. Gue nggak tahu itu Generalisir. asalnya dari mana Iya. tentang melakukan stereotip tentang apa? Warga Indonesia tuh suka banget sama ngaret gitu. Gue sebagai warga Indonesia yang baik dan benar yang suka rajin, kayaknya enggak dah. Menurut lo sendiri gimana tuh kalau ada yang bilang kayak warga Indonesia tuh hampir semuanya ngaret gitu kan, janjian jam 8 datang jam 9 gitu kan, atau gimana? Sedangkan misalnya ada beberapa dari kalian yang enggak. Contohnya gue sih, gue kalau misalnya ada janjian jam 9 misalnya, gue tuh bakal datang 30 menit sebelum acara atau jam yang ditentukan gitu. Kalau perasaan lo sendiri gimana kalau ada yang kayak bilang kayak gitu? Kalau menurut gue ya kalau nggak semua sih. Nih bagi orang yang wibu yang menerapkan budaya Jepang termasuk tepat waktu, salut wibu baik menerapkan tepat waktu, tidak ngaret-ngaret. Mungkin tidak semuanya warga Indonesia tuh suka ngaret, enggak. Oh, kalau menurut lo sendiri, Man, gimana, Man? Tentang kalau ada orang yang stereotipin kayak semua warga Indonesia tuh ngaret gitu. Menurut lo gimana? Kalau gue bukan semuanya, tapi sebagian besar. Karena emang setiap kali gue jarang sih nemuin yang kayak bener ini langsung tepat waktu itu. Enggak, jarang. Tapi bukan gue nggak bilang semua orang Indonesia, tapi sebagian besar. Jadi kan Mayoritas. ya mayoritas gitu. Saya kan kaum minoritas. Kalau menurut, Gelap anjir. Gelap, woi. kalau menurut Mbak Lulo sendiri gimana tentang tanggapan itu? Setuju sih dengan kata-kata anak-anak. Kalau tidak semua orang Indonesia itu penerap jam karet, tapi most people that I know dan hampir acara yang pernah saya datang itu menerapkan jam karet. Contohnya gampang lah. Kalau kalian di kampus gitu ya, kampus atau seminar lah, nggak usah anak kampus, seminar. Terima kasih, mohon maaf. Di kampus itu, nggak, aku gelegean guys, mohon maaf. Iya, lanjut. Jadi kayak kamu masuk seminarnya tulisannya jam 9 gitu, udah otomatis kalian datang jam 9 kurang dong. Setelah masuk seminar, duduk gitu, udah jam 9 kok nggak dimulai-mulai, terus ditanya, nggak boleh kenapa? Iya, bintang tamunya belum datang. Bintang utama belum datang. Pembicaranya belum datang. Begitu datang, oh maaf ya tadi macet, bla 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 bla, padahal dia bangun kesiangan. Padahal jalannya tuh ini sepi. Ada orang. Padahal kita lihat Google Maps nggak ada merah-merahnya tuh, itu melancar jaya gitu dari hotelnya ke sini gitu. Nggak ada mobil, nggak ada aspal, nggak ada tanah, kosong. Ngambang coy. Iya, ngambang, mantap. Jalan di air gitu. Pakai drone gitu ya. Pakai drone. Dia pakai drone. Nah, apa ya? Dari ngaret sendiri tuh gue kadang suka kesel gitu. Gue ada cerita pas apa ya? Pas kita mau ngumpul, Man. Pas mau ngumpul. Ini gimana ya? Jadi cerita tuh Pak, ini kan sebagai pengalaman aja Ki gitu. Gue nggak akan bilang orangnya kok. Lanjut. Jadi apa ya, tentang ngaret ini tuh gue selalu inget gitu dengan orang yang ngaretnya tuh berapa jam sih, kita dari janjian jam 10 datang jam 6 tuh. Orang mah ngaret berapa menit ya, berapa detik ya. Ini mah orang ngaret berapa jam. Gak tahu gue itu dari jam 10. Tenang aja Ki, kita nggak akan ngasih tahu kalau itu lu Ki. Iya, tapi kan lu udah ngasih tau aja.
emang brengsek emang. Jadi ceritanya gini sih, kan mungkin ada beberapa dari kita yang nggak tahu. Jadi ceritanya gini, kita kan kayak apa ya, biasa. Kita mau ketemuan tuh niatnya tanya gue mau sama Aram doang itu. Gak enak dong kan, ketemuan tuh cuman berdua gitu kan. Ya, kita ngajak orang kan, Anjir homo. ngajak orang makanya kan. Daripada ntar lu di KFC dibilang, ih anjir homo gitu kan. Ya gitu kan, ya jadi begitu. Itu gimana maksudnya? Udah, Ya next. habis gitu kan apa? Kita ngajak orang, terus habis gitu ketemuan lah kan. Habis gitu belum ketemuan, ngajak orang. Habis gitu karena emang cuma berdua kita ngajak orang lagi. Jadi bertiga terus ngajak orang lagi tadi berempat. Gimana sih omongan gue belibet kan? Benar. Mending ngulangin lagi dari awal deh. Oke, awalnya Nggak, gini, jadi awalnya kita awalnya mau ketemuan, terus habis itu kita ngajakin 2 orang lagi gitu loh. Orang lagi. Jangan dipisah-pisah sih. Udah langsung aja ada 2 orang lagi yang mau kita ajak, udah gitu. Oh iya maaf, gue kan emang kadang suka ini. Ya, jadi kan emang Apa? awalnya kita mau ketemu, terus habis itu biar nggak dikira homo gitu. Jadi kita ngajak lagi biar rame gitu loh. Iya. Nah, akhirnya kita ketemuan Tapi tuh. bukannya kayak berdua itu homo ya? Kagak lah. Kagak lah. Homo sapien? Bukan. Homo sapiens. Bener kan? Iya juga sih. Bener. Nah, habis Kamu gitu kaum Homo sapiens. ancient. Habis gitu kan kita udah janjian nih kan, udah saling ngechat-ngechetan nih. Lu udah di mana? Terus gue bilang, gue kan waktu itu juga ada apa ya, kayak ada acara mau kondangan kan. Acara kondangan nungguin yang dimana kondangan ternyata malam memang. Emang ngeselin. Nah, habis gitu Kenapa sih? yang kondangan itu, yang kondangan malam. Mm-mm. Iya. Ya udah akhirnya malam kan, terus akhirnya gue agak batalin tuh kan. Gue jalan tuh kan, terus gue bilang, "Man udah di mana?" Rahman nih ngebales kan. Oh, gue masih di rumah. Lu OTW jam berapa? Oh, gue paling nyampe sana tuh pas jam 10 atau nggak jam 11-an lah, itu telat dikit. Nah, ada nih satu orang. Gue nyampe sini keretanya nanti jam 10 gitu. Ya, takut kalian kelamaan. Di mana jam 10 itu adalah jam kita harusnya ketemuan kan. Ya udah akhirnya gue batalin aja lah, gue takut nunggu lama, terus nunggu lu pada juga nunggu gue lama gitu. Oh ya udah, tapi lu nggak mau diperjuangin dulu gitu kan? Enggak, gue mau pulang aja. Ya udah pulang kan. Akhirnya ketemuan tuh kan, kita bertiga udah ketemuan, ngobrol. Nggak lama yang satu orang ini ngechat. Dia masih ada di sana itu. Oh ya udah, gue OTW. Itu jam 2 siang ya? Jam 2 siang apa jam 3 sih? Jam 2 pas keretanya dari Cikampek datang. Jam 2 pas. Dia ngechat. Sedangkan perjalanan dari rumah dia nih ke titik temunya itu sekitar berapa sih? 2 jam. 2 jam gitu. Oke lah, kita tunggu. Terus yang satu udah bete kan. Gue mau ke rumah cewek gue, mau duluan, ini gue pesen ini. Oh ya udah, kita cabut. Itu mana nih kan orangnya dari jam 2 dia bilang aturan kalau misalnya 2 jam ya jam 4 udah datang kan. Tapi jam 5 kok belum ada, jam 6. Akhirnya itu tuh kita tuh sampai bikin kayak gini. Ini nggak datang bentar lagi, udah kita tinggal aja yuk man. Ya udah iya gue juga udah bete kan gini. Jadi tuh apa ya? Dari jam 6 sampai menuju ke jam 6 itu tuh tinggal berapa menit lagi? 5 apa 3 gitu. Dia datang gitu. Datang dengan polosnya. Sorry ya kereta gue lama gini gitu. Karena gue kebetulan ini nggak tahu jadwal keretanya, karena gue udah jalan naik kereta, jadi gue nggak tahu. Akhirnya gitu kan, itu adalah kasus ngaret terlama yang gue rasakan selama gue hidup di dunia gitu kan. Rekor sih. Janjian jam 10 datang jam 6 gitu kan. Mantap. Berapa jam? Rekor sih. Kalau Mbak Lulu sendiri gimana? Ada cerita nggak tentang yang kayak ngaret lebih lama gitu? Bahkan kalau bisa lebih lama lagi gitu. Kalau lebih lama enggak, kalau ngeselin ada. Kenapa coba ngeselin? Jadi zamannya lo masih jadi mahasiswa aktif. Aduh. Itu janjian gitu kan sama anak kerja kelompok gitu. Oh ya, ketemuan kerja kelompok di mana, di perpustakaan. Oke, siap. Janjian jam berapa? Oke, jam 11. Siap. 11. Jam 11 lo udah datang. Merelakan diri tidak nonton Cinderella. Anjay, Padahal Cinderella. sudah ditawarin sama ibuku, ditawarin tantaku, aku bayarin nonton Disney Cinderella live action. Aku bilang enggak, aku udah kerja kelompok. Padahal aku sangat menunggu adanya Frozen di situ. Dan itu kayak nyebelin gitu kan. Datang jam 11.
Udah ada 11. Aku tunggu sampai jam 12, ini orang-orang belum datang kemana. Aku chat akhirnya. Kalian di mana gitu. Ada yang alasan bapaknya datang ke kosnya, ada yang alasan gini-gini, itu. Dan itu jam 1 siang, bilang aja kita ngumpul jam 3 ya. Itu dari perpustakaan, Pak. Dari tadi jam 11. Padahal filmnya itu jam 1 siang. Harusnya aku bisa nonton. Iya. Seharusnya aku bisa nonton, tapi gara-gara aku merelakan diri untuk ikuti kerja kelompok itu, aku nggak Jadi bisa nonton. nonton. Sedih. Ya. Ya. Dan sebelumnya, jam 3 itu mereka pada datang satu. Dan pas dimulai kerja kelompoknya aku bilang, aku pulang, aku capek, aku dari jam 11. Bambang gitu. Terus kata temennya, ya kok pulang ya, nggak seru. Jauhin bakar rumahnya. Yuk. Bakar. Jadi kayak gitu aku pulang ke kelompok, aku udah kayak ini nggak baik jadi kelompok gua gitu kayak. Bambang memang. Emang yang punya rumahnya siapa sih namanya? Di perpustakaan di kampus, perpustakaan. Pak. Oh, yang punyanya siapa? Hah? Bodoh. Siapa? Ki, Organisasi. gua ikat lu Ki di tiang terus gua suruh dengerin ular berkaleng anjir. Kalau Rahman sendiri ada nggak cerita yang yang ngaret selain yang tadi kita itu? Oh, selain yang tadi ya? Ada sih banyak. Yang sih paling berkesan tentang ngaretnya. Cuman yang recently, yang baru-baru aja, nggak baru-baru juga sih, itu tahun lalu. Dan gua kan gua pekerja film, orang film, mahasiswa film. Jadi ya pasti ada hubungannya dengan syuting. Nah, yang syuting begini nih emang. Wah, gelo. Jadi ceritanya gini, waktu itu lagi zaman-zamannya praktika. Praktika bikin film, syuting, terus di situ ya gimana ya? Orang ya seperti biasa gitu. Orang udah apa namanya? Jadi ceritanya waktu itu mau tag jam 9 malam. Tag jam 9 malam, terus habis itu harusnya udah langsung ini dong. Semua udah persiapan dari sebelumnya gitu. Masalah logistik, masalah alat gitu kan. Nah, pas jam 9 itu, sutradara gua kan udah langsung, ayo tag gitu. Cuma masalahnya ada satu orang yang ngurusin lampu gitu. Lightingnya. Nah, lightingnya. Dia tuh masih kayak apa ya? Ini masih belum ini nih. Terus diurus lagi lampunya, ini itu, tembak sana, tembak sini, nyorot sana, nyorot sini. Terus itu sekitar berapa jam ya? 2 jam gitu. 2 jam buat ngurusin lampu doang. The best emang. Kelompok gua tuh anjir. Wah, gelo. Cuman kalau itu kan dari sisi negatif ngaret ya. Cuman kalau misalnya yang dari kebalikan dari ngaretnya itu, hebatnya teman gua ada syuting. Syuting praktika juga. Dia mulai jam 9, benar mulai jam 9. Terus habis itu selesai jam 10 malam, udah selesai jam 10 malam. The best, gua apresiasi. Kelompok gua mah aduh anjir. Sampai ngaret syuting masih ada utang tag lagi. Kurang tag gitu kan. kan. Itu mempersulit hidup gitu loh. Kalau Saiki sendiri gimana tentang ngaret yang lebih parah? Apakah yang kita rasakan? Udah kisah lu aja Ki. Emang ada sih cerita waktu zaman sekolah SMA kan. Kan futsal kelas gua sama kelas adik kelas kan. Pas kan janjian jam 4. Semua kelas jam 4 langsung berangkat ke tempat futsal kan. Ada satu orang pengaret berangkat kan di studinya kan jam 4. Dia datang ke tempat futsal 4:30. Udah telat. Tukang ngaret emang, temen gua emang suka dipanggil ini tukang ngaret. Emang ya orangnya gitu. Ya begitu. Tapi beda sama gua ya. Kalau kamu mah spesial pakai telur. Gua kalau ngaret mah bukan sejam 2 jam, 6 jam mantep. Kan double lagi. Udah spesial pakai telur, kalau perlu pakai sosis cemplung gitu. Iya. Itu sumpah sih, dari cerita-cerita tentang ngaret itu kan emang kayak ngeselin aja gitu kan. Kita juga kayak sih nggak ada yang bisa ngehargain waktu banget gitu kan. Nah, menurut kalian sendiri
kenapa sih orang-orang gitu suka banget sama ngaret gitu? Menurut lo pada gimana? Coba menurut kalau lo sendiri gimana? Kenapa orang tuh suka ngaret? Faktor-faktor yang Kenapa menyebabkan orang mereka suka ngaret. ngaret adalah Faktor-faktornya. efisien waktu. Hmm. Kenapa aku bisa bilang efisien waktu? Karena mereka pikir, oh ya udahlah kita mepetin aja sekalian. Tapi nggak tahu kalau sebenarnya itu dibepetin pun pasti akan bablas, pasti akan melewati dari tengah waktu yang udah ditentukan. Dan itu jatuhnya bukan efisiensi waktu lagi, tapi adalah ketidakefisiensian dalam melakukan Manajemen sesuatunya waktu. nanti. Aku ngomong apaan sih, bahasaku kok kayak gini amat anjir. Ya nggak tahu kan emang suara si Shiva itu kalau udah masuk podcastnya pasti ngaco. Semuanya disuruh kobam di sini udah itu. Anjir, abang podcast. Kobam podcast. Tempat tahu Ada baju Adidas. Anjay. Sambil jongkok podcastnya. Apalah aku yang cuma minum Sprite aja udah nge-hype. Kalau dari Rahman sendiri gimana tentang faktor yang menyebabkan kalau kita semua itu ngaret gitu? Ya, bener tadi Mbak Lulu bilang tadi bener sih. Kayak orang tuh kayak pengen mepet-mepetin gitu, padahal itu gue mah lebih baik gini loh, lebih baik gue datang pertama, benar-benar pertama daripada gue mepet-mepetin. Gak apa-apa dah gue datang terus langsung sepi-sepi gitu daripada gue mepet-mepetin terus kita nggak tahu kan keadaan misalnya kalau di jalan gimana gitu. Berarti lu datang tengah malam dong? Ya kagak juga dong. Misalnya kalau lu Ya setidaknya perhatiin aja faktor Gi, keadaan. Gi, setidaknya ya kalau janjian jam 10 datangnya itu setengah 10. Itu yang bener. Lebih bagus tuh sebelum jam 10, jam 6, jam 5, jam 4. Oh, nggak apa-apa. Nggak, lu Sekalian sekalian aja kamu jadi itu tukang sapunya stasiun. Oke, kalau menurut lu sendiri Saiki gimana? Faktor yang menurut lu kenapa orang tuh demen banget ngaret gitu? Demen ngulur-ngulur waktu, demen-demen nanti-nanti misalnya. Bro, mau futsal yuk ke tempat ini jam 10 misalnya. Nanti gampang lah, tempat futsal deket lah. Bro, ini udah jam 10. Oh, ayo cepet-cepet ke tempat futsal. Dia temannya bilang, "Oh, gampang, santai, slow. Motor gue cepet kok, cepet. Suka ngulur-ngulur waktu, suka nanti-nanti. Jadi dia tuh ngegampangin waktu, ngerti nggak? Kayak ngegampangin. Iya, nyepelein. Nah itu. Berarti faktornya ada Dari yang gua tangkap tuh ada 3 faktor sih ya. Kayak pertama kan dekat tadi yang kata Saiki bilang. Terus kedua, kalau kata gua itu ada yang namanya bingung kalau udah sampai duluan. Lu pernah nggak sih kayak kalau nyampe di sana tuh bingung gitu mau ngapain gitu kan, gak ada orang gitu kan. Plong aja. Iya. Ini gua di mana? Terus yang ketiga tuh paling takut nunggu orang ya, bisa jadi. Soalnya kan dengan dari yang kalau lo bilang kayak efisien waktu gitu kan. Malah karena mungkin yang gua tangkap itu dengan efisien waktu itu kayak takut nunggu orang dan akhirnya daripada kita yang nunggu gitu, mending kita agak datangnya mepet-mepet mungkin gitu. Terus cara-cara dari kalian biar nggak ngaret tuh gimana? Ada yang mau ngasih tips and tricks gitu biar nggak ngaret gitu? Datang lebih gampang. Dari Rahman sendiri mungkin, dari Rahman coba. Biasakan dirimu. Kalau misalnya buat gue sendiri mah, gue udah bisa lah ya, gampang. Itu kayak, ya apa sih, terlalu gampang gue tepat waktu, gue terlalu rajin orangnya. Kalau misalnya buat orang lain nih, misalnya masalah kolosal, ngingetin orang lain. Kita tentuin dulu nih, kita mau ketemuan tuh jam berapa, misalnya mau ketemuan jam 9 nih. Nah, habis itu kita tipe yang lain. Kita ketemuan yuk jam 7 tapi. Nah, jam 7, nah pasti ngaret tuh jam 9. Udah prediksi gitu loh. Berarti memprediksi waktu ya. Iya. Kalau dari ya, kenapa lanjut? Gak deh. Lanjut. Parah. Kalau dari Saiki sendiri gimana? Bagaimana biar biar nggak ngaret gitu buat lu sama orang lain misalnya? Datang lebih tepat waktu sama satu. Nge-camping depan orang yang pengen dituju tempatnya. Lu enggak spesifik datang tepat waktu tuh kayak gimana gitu loh. Ya lebih pagi, lebih beda dari orang lain. Misalnya teman lu janjiannya jam 7, nah lu datang jam 5. Ya, iya sih.
Jam 5. Itu ya, Mantap pagi. Mantap. Jadi tukang sapu stasiun ya. Iya, Gua jadi mah- satpam. Gini Ki, gue mah analisa dulu ini apa misalnya keadaan jalannya tuh gimana gitu. Jadi dari jauh-jauh hari sebelum ketemuan gue survei dulu, nih jalan kayak gimana jam Nah, segini. survei dulu kan, survei dulu. Lihat jalannya rame enggak? Iya, Ada survei orang dulu. Jadwalnya keretanya ada enggak kayak nggak? gitu. Ya, ke situ. Aduh, kok jadi ke situ? Kan saya tidak tahu, nggak pernah naik kereta. Nggak pernah Ya, jarang, makanya survei dulu. Dilihat dulu di internet kan ada. nggak punya internet. KAI kan ada. Alah, hoax. Kalau dari Mbak Lulu sendiri, caranya biar nggak ngaret buat Mbak Lulu dan yang lain-lainnya gimana? Kalau aku sih ngejurnal. Mostly itu kayak kamu bikin timeline hari ini ngapain aja gitu loh di bisa di jurnal ditulis, bisa aja jurnal ditaruh di kepala doang. Oh ya hari ini Dicatat. kamu mau tidur, ya ditulis tadi kan. Hmm. Jadi kayak kamu bangun tidur terus mikir, oh ya hari ini aku ngapain? Aku kampus, harus ngeprint, harus ini selesai jam sekian. Hmm. Dan janjian sama orang jam sekian, jadi ya harus berangkat jam sekian, di sana harus sudah di jam sekian kayak gitu, udah ditata kayak gitu. Berarti bikin schedule bikin schedule. Bikin schedule kalau Lulu sih. Hmm. Jadi contohnya aja Lulu jadwal Lulu pas satu masih aktif kuliah, Hmm. Lulu itu selalu ada kelas pagi jam 7 pagi. Hmm. Dan mata kuliah yang Lulu ambil itu 4 mata kuliah per hari. Ah. Dan itu kalau misalnya jadi kayak jam 7 sampai jam 9 aku ada kelas. Setelah itu lanjut kelas sampai jam 11. Itu harus sudah dalam keadaan gini itu udah gitu. Aku ada lagi janjian organisasi di luar jam sekian. Berarti aku jam istirahat jam 12 harus sudah di lokasi kayak gitu. Jadi itu udah dimulai dipikirkan dari kamu mulai bangun tidur. Jadi bukan hanya kayak kamu bangun terus ya udahlah jalanin aja hidup ini kayak mau diapain, ngalir aja. Iya, kamu air ngalir ke sekolahan pun kamu ngikut kayak gitu. Jadi I see. Oke lah, mungkin cukup sekian ya podcast dari gua. Gila ini pasti bakal singkat banget karena emang apa ya, gua juga belajar bikin podcast kan emang apa ya, gua belum se-expert si itu gitu yang bikin podcast udah bisa 1 jam setengah, 1 jam, Si A. 2 jam. si A Iya. si A channelnya depannya T gitu ya, belakangnya Oh, Depannya lagi ini L. si Depannya lagi L. si Anwar Iya. gitu. Anwar, Yang nama di channelnya depannya TBK. T belakangnya M. Udah. Oh, LBK. TBM. Pokoknya depannya T belakangnya M. Dah. TBM. Nah, tengahnya Si TLM. Anwar. TLM. Oh ya TLM. TLM. Iya TLM bikin podcast sampai 3 jam anjir, gila. Keren. Iya. Sampai 3 part maksudnya, bukan 3 jam. Iya, Pak. Oke, mungkin ya cukup sekian podcast dari gua. Ini juga ya pasti lu juga yang ngedengerin kayak ini apa sih itu podcast isinya apa ya, emang setiap orang yang masuk podcast gua itu pasti bakal ngaco gitu. Dari Ya, A ke intinya B, iya sampai ke intinya tentang pembahasan kita yang ngaret ini tuh intinya hargailah waktu dan jangan lupa buat selalu menghargai seseorang yang sudah sampai duluan. Kalau gue sih itu, because time is money, man. Time is Gua juga money dan nggak semua orang punya waktu yang banyak gitu. Ada lagi yang mau nambahin gitu kesimpulan-kesimpulan gitu tentang ngaret gitu atau salam-salam gitu. Salam untuk yang disindir yang tidak bisa datang, kapan-kapan ayo bareng lagi. Makasih. Kalau Ram mungkin ada salam-salam mungkin. salam apa ya? Salam Ya tempel. uts. Ya udah. Tolong. Oh iya, aku ada lagi salam satu buat orang yang habis keluar negeri. Tolong ya jajannya dikirim, terima kasih. Ya bener, dari Valencia. Valencia. Yang dari Valencia boleh gitu kan. Kita kacang-kacang Valencia gitu kan. Habis. Kurma ada. Sisa satu. Dok sini aja. Borma. Jauh. Ya mungkin cukup sekian podcast dari gua. Nama gue Sidki Siva. Terus ada siapa lagi? Ada Lulo. Di follow juga. 02. Ya, dan juga jangan lupa beli komiknya ya di apa sih komiknya tadi? Siver ya, di majalah Siver. Majalah komik Siver horor Tangkobunnya Reon. Judul komiknya Lulu Hollow Out, tolong dibeli. Iya. Terus Jujur banget anjir, ini apaan ini? ya, nggak apa-apa. Promosinya anjay. Apa-apa, nggak Promosi itu apa-apa. baik gitu. Dasar jujur kacang hijau. Oke, Jangan dari lupa beli merch Kunes ganteng ya. Aduh. Worst Kunis. Tunis kantong emang nggak ada ya. Ini dari Rahman dari Realisme, jangan lupa di subscribe ya channelnya. Dia Wow. dia tentang apa ya? So, tentang apa sih nggak jelas, ini gaming juga kayak gitu.
Gaming. Dan jangan lupa untuk subscribe itu ya Dekan Saiki. Iya. Ya, Biar dong, dia dong, bisa baca. Masta. Dan Dia bisa baca jadwal kereta dengan baik dan benar Iya. di masa depan. oh iya, jangan lupa spam komen ya di videonya ini apa? Itu 221 dari mana? Gitu. Anjir, gak dibahas dong, kan tidak berguna bahasannya. Oh ya udah, ya mungkin cukup sekian dari gua. Nama gua Sidki Mausifa dan jangan lupa bernafas ya.